إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan kitab yang sebelumnya sudah pernah kita baca, kitab Syarhus Sunnah yang sempat terpotong sekian lama dari karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan beliau membahas bagaimana tentang pemimpin dalam Islam dan bagaimana hak pemimpin dan kewajiban bagi rakyatnya, juga proses memilih pemimpin dalam Islam. Imam Al-Muallif berkata rahimahullah, as-sam'u wa ta'ah lil a'immati fima yuhibbuhu Allah wa yarda, wa man waliya al-khilafah bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Kata beliau, mendengarkan dan mentaati pemimpin itu di atas apa-apa yang Allah ridhoi. Kita taat dan mendengar pemimpin di atas apa-apa yang Allah ridhoi. Yang Allah gak ridhoi, kita gak perlu taat kepada pemimpin. Tapi jangan disalahpahami, artinya gak taat kita keluar dari pemerintahan atau pemimpin yang sah. Bukan itu maksud yang dimaksudkan Nabi SAW. Bukan itu pula yang dimaksudkan oleh pengarang kitab menjelaskan hadis Nabi SAW. Dan jikalau sudah terpilih pemimpin dengan ijma'in nas dan keridhaan mereka, fahuwa amirul mu'minin, maka dia amirul mu'minin. Dan di sini sebenarnya ada isyarah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kaidah-kaidah ini, yang pertama yang perlu kita sampaikan, kenapa? Biar kita nggak bosan-bosan dinasihati oleh Allah dan Rasulnya untuk kita taat pada pemimpin dalam perkara yang diridhai, tetapi kita tidak keluar dari pemerintahan yang sah. Karena apa? Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ayat ini yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini termasuk husnul muamalah, termasuk muamalah yang baik antara Allah dengan makhluknya. Allah tidak memanggil dengan panggilan khusus, dengan panggilan yang jelek, tapi Allah panggil kita, hamba-hambanya, dengan sebaik-baik panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil di antara kaum muslimin ada di antara mereka pemabuk, pezina, pemakan riba, ya, perampok, dan demikian. Tapi Allah panggil dengan sebaik-baik panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wa ulil amri minkum. Coba rahasia ijaz al-fat, yaitu mukjizat yang ada dalam lafaz Al-Quran di sini yang perlu kita pahami, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihat, ketika disebutkan Allah dan Rasul, disebutkan di situ ati'u, taatilah oleh kalian. Ketika menyebutkan ulil amri, pemimpin kalian, Allah enggak menyebutkan ati'u. Cuma Allah dan Rasulnya dibilang ati'u. Kenapa? Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah taat mutlak. Kalau sudah Allah dan Rasulnya bilang, gak usah mikir-mikir masuk akal apa nih, masuk akal. Gak usah mikir-mikir itu baik untuk kita apa enggak. Jelas syariat itu kalau memerintah pasti menginginkan kebaikan. Kalau melarang pasti di situ ada malapetaka bagi hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Ya, mutlak. Gak ada sesuatu apapun yang menjadikan harus ditakyid taat kepada Allah dan Rasulnya, kecuali, gak ada kecualinya, mutlak. Adapun atiur Rasul, atiur Rasul di sini juga mutlak, sebagaimana mutlak pada taat kepada Allah. Adapun pada haknya amir, ulil amri, gak ada lafaz ati'u. Menunjukkan kita taat kepada pemimpin itu gak mutlak. Jika pemimpin memerintah kepada apa yang diridhai Allah, kita taat. Nah, ini ada apa? Ada catatannya. Jika pemimpin memerintah kepada kemaksiatan, maka kita nggak usah taat. Artinya nggak usah mentaati perintah dia, tetapi ikatan leher kita di bawah kepemimpinan dia tetap nggak boleh dilepas. Ini yang jangan sampai disalahpahami. Artinya kalau pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan, kemudian kita keluar mendirikan negara sendiri, itu nggak boleh. Ya, dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah at-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang ditolong. Akidah Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Ini diajarkan biar gak terjadi fitnah antara pemimpin dan rakyatnya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, sejarah berulang-ulang terjadi, berulang-ulang itu saja antara pemimpin dengan rakyatnya. Seperti di masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seperti pernah ditanya Usama bin Zaid, bagaimana menasihati Utsman bin Affan? Usama mengatakan menasihati Utsman bin Affan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Adapun orang-orang yang enggak sabar, enggak setuju dengan keputusan Utsman bin Affan, mereka melakukan demo sampai terbunuhlah Utsman bin Affan. Dan termasuk sunnatullah, kalau ada demo pasti ada provokatornya. Dan provokator di zaman Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sama. Kalau Anda lihat demo pasti ada provokatornya. Ya, bisa jadi provokator ini dari kalangan munafik, bisa jadi provokator ini dari musuh-musuh Allah, non-muslim, kafir, masuk ke jajaran kaum muslimin. Sehingga terjadilah perang antara pemimpin dan kaum muslimin. Padahal yang mengadu domba adalah orang-orang kafir. Dan ini terjadi. Ya, begitu pula di zamannya As'ad, ya. Di zamannya beliau rahimahullah, ya. Dia ini ingin keluar dari pemerintahannya Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf?
seorang pemimpin yang sangat zalim. Ya, seorang pemimpin yang sangat zalim. Dan kedzaliman dia, di antara kedzaliman dia membunuh sahabat. Di antara kedzaliman dia membunuh qurra, para ahli pembaca Al-Quran. Ya, kenapa demikian? Hajjaj pinter. Biasanya kalau ada orang ahli dalam membaca Al-Quran, biasanya mereka ini pasti banyak pengikutnya, sehingga ahlinya dibantai, dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Biar apa? Pengikutnya nggak punya pemimpin lagi dari kalangan qurra. Ya, ini Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang paling zalim. Ketika Ash'ath ini keluar dari kepemimpinan Hajjaj, ingin mendemo Hajjaj, apa yang terjadi? Hajjaj murka dan membantai kaum muslimin, membantai rakyatnya sendiri. Ini fitnah. Dan berulang-ulang lagi terjadi di zaman kita, di zaman kepemimpinan yaitu Bashar al-Assad di Suriah. Dimulai dengan demo kecil-kecilan, terjadi pembunuhan oleh pemimpin yaitu Bashar al-Assad. Ya, kemudian terus terjadi sampai sekarang. Inilah fitnah. Sampai sekarang yang meninggal adalah sekitar 300.000 nyawa. Itu dibantai, disiksa. Kenapa? Fitnah terjadi. Makanya Nabi mengajarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini, agar apa? Kita gak seperti mereka, gak berulang sejarah. Pemimpin, tabiatnya pemimpin itu dia merasa di atas, dia merasa punya kekuasaan. Kalau dia dizalimi, kalau pemimpin ini dicela, dimaki, namanya orang punya kekuatan, orang punya kekuasaan, dia akan menggunakan kekuasaannya. Jika marah, kita akan mendapat malapetaka. Disebutkan oleh para ulama juga demikian. Tabiatnya seorang istri kalau menasihati suami juga hati-hati, karena suami sebagai pemimpin. Kalau sudah suami dinasihati, nasihat dengan cara nggak benar, nasihatnya kasar, nggak punya adab, ya, di hadapan suami, namanya suami, tangan bisa melayang. Kenapa? Karena tabiatnya mereka ini pemimpin. Makanya kalau nasihati pemimpin harus dengan adab, dan Nabi sudah mengajarkan adabnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Ya. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Namanya takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Was-sam'i wat-ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian agar mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun pemimpin kalian yang memimpin kalian adalah seorang budak, tetap harus taat. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia, hitam, keriting dan lain sebagainya. Dalam riwayat abdun mujadda'ut atraf. Dalam riwayat walaupun pemimpin kalian buntung, tangannya buntung, kedua tangannya nggak ada, kedua kakinya nggak ada. Seandainya pemimpin itu seperti itu, kita tetap harus taat. Kita tetap harus taat. Dan ini adalah bimbingan dari Nabi SAW. Bimbingan dari Nabi SAW. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi SAW telah bersabda dari Hudzaifah bin al-Yaman, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, Nabi mengabarkan berita yang telah lalu, kejadian yang telah lalu. Juga Nabi SAW menyampaikan berita yang terjadi sekarang. Juga Nabi SAW menyampaikan berita yang akan datang. Kali ini Nabi SAW
menyampaikan berita yang akan terjadi setelah wafatnya Nabi. Kata Nabi SAW dari Hudzaifah bin Yaman, kata beliau, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wala yastannuna bisunnati, sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Kata Nabi SAW, nanti akan ada pemimpin yang pemimpin itu tidak menggunakan petunjuk dengan petunjukku, tidak memimpin dengan petunjukku, yang mereka tidak menjalankan sunnah dengan sunnahku. Dan nanti akan tegak pada mereka seorang, yaitu orang laki-laki yang hati mereka adalah hatinya syaitan, tetapi wujudnya mereka adalah wujud manusia. Akan ada pemimpin-pemimpin yang jahat, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, hatinya syaitan, tapi wujudnya wujud manusia. Dan sudah ada, ya, sudah ada di zaman sekarang. Berapa banyak rakyatnya dibantai di Suriah, 300.000 nyawa. Sekarang sudah masuk tahun ke-6. Yang tadinya Suriah begitu megah, sekarang hancur, 90% hancur. Seperti mustahil kota ini akan dibangun lagi. Sampai sekarang listrik gak ada, air gak ada, apotek rumah sakit gak ada, keamanan gak ada. Gara-gara fitnah yang dimulai dengan fitnah yang dianggap kecil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika menyampaikan hadis ini, akan nanti ada orang yang hatinya syaitan, wujudnya manusia, memimpin kaum muslimin. Kemudian para sahabat saking takutnya mereka bertanya, khawatir setelah Nabi Muhammad wafat, khawatir mereka akan dapat pemimpin seperti ini. Kemudian mereka bertanya, ingin tahu, kaifa asna ya Rasulullah. Hudzaifah dijuluki dengan sahibus sir, sahabat rahasianya Nabi, atau katakan intelnya Nabi. Dia diberitahu apa yang sahabat lainnya gak dikasih tahu. Kemudian kata Rasulullah tatkala ditanya, kaifa asna ya Rasulullah, apa yang aku berbuat ya Rasulullah kalau dapat pemimpin yang seperti ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Kata Rasulullah, kalau kamu dapat pemimpin seperti ini, dengarlah dia dan taatilah dia. Dalam perkara ketaatan, kita nggak boleh keluar dari pemimpinan yang sah. Ya, dengarlah dia dan taatilah dia, walaupun dia memukul punggung kamu, walaupun dia mengambil harta kamu, maka tetaplah dengar dan taatilah dia. Ya, dengar dan taatilah dia. Katakan di zaman kita mengambil harta seperti apa? Ada uang pajak, pajak bangunan, pajak rumah, ya, dan pajak lainnya. Ini termasuk mengambil harta. Ya. Dan apa? Kita tetap taat dan mendengar. Seharusnya yang dikenai pajak adalah orang-orang kufar, bukan kaum muslimin. Ya, tetapi apa Rasulullah nasihati, dengar dan taat. Ikuti, enggak boleh keluar. Ya, enggak boleh keluar dari kepemimpinan yang sah. Nanti akan kita sebutkan ancaman bagi orang yang melepaskan tali ikatan lehernya dari ketaatan kepada pemimpin. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat, tulzimu jama'atul muslimin wa imamahum. Ya, hendaknya kalian tetap berilzam dengan jama'atul muslimin dan kepemimpinan dia. Dan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sudah mengajarkan kepada kita.
Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim pula, beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqal jamaah shibran famata maitatul jahiliyah." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa melihat pemimpinnya sesuatu yang dia benci ada padanya, maka hendaknya lah dia bersabar. Ya, wajib bersabar, bukan sunnah, wajib untuk bersabar. Seandainya dia berlepas diri dari kepemimpinan yang sah, ya, satu jengkal saja dia keluar dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati seperti bangkainya jahiliyah. Ya, mati seperti bangkainya jahiliyah. Ya, ini yang diajarkan Nabi SAW. Sedolim apapun pemimpin, sejelek apapun pemimpin, mau fisiknya jelek, mau hatinya jelek, kita gak boleh keluar dari kepemimpinan yang sah. Mendirikan negara sendiri, memberontak, gak boleh. Ya, karena fitnahnya lebih besar. Dan ini bimbingan dari Nabi SAW. Nasihat dari Nabi SAW untuk kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kaum muslimin pada umumnya. Dan jikalau ada pemimpin zalim, maka siap-siap saja. Yang menghukum Allah, yang menghukum dia Allah. Kita gak dituntut untuk menghukum pemimpin yang zalim. Kita juga gak dianjurkan untuk menggulingkan pemimpin yang zalim. Ya, bahkan membunuh pemimpin itu tidak diajarkan, bukan bagian dari sunnah. Gak ada satu hadis pun, satu hadis yang lemah, satu hadis yang hasan, satu hadis yang sahih untuk membunuh pemimpin, untuk menggulingkan pemimpin. Ini gak boleh, gak ada dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan mereka termasuk orang yang fasik, orang yang keluar dari pemimpin yang sah, termasuk orang yang fasik, orang yang jair. Ya, bukan bagian dari sunnah. Gak ada hadis dhaif satupun, hasan satupun, sahih satupun untuk kita keluar dari pemimpin yang sah. Jika dia adalah pemimpin yang zalim, maka dia punya keutamaan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, ya, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, di antaranya imamun adil. Ya, termasuk 7 golongan yang Allah beri teduhan, yang di padang mahsyar nanti enggak ada teduhan, enggak ada bangunan, enggak ada pohon, enggak ada bebatuan. Padang mahsyar itu nanti rata. Ya, datar, enggak ada naik, enggak ada turun. Dan waktu itu matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita, sangat panas. Dan di antara orang yang mendapat teduhan adalah pemimpin adil. Pemimpin yang adil, itu keutamanya. Adapun juga ada pemimpin yang zalim, urusan dia dengan Allah. Gak ada urusan kita untuk menjatuhkan dia, apalagi untuk menghilangkan nyawanya. Nasallallahu al-afiyah. Gak boleh. Gak diajarkan Nabi SAW. Hajjaj bin Yusuf, sedolim-dolimnya pemimpin yang ada selama zaman dulu sampai sekarang, ulama sepakat dia tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian terkait dengan ketaatan kepada pemimpin hanya pada yang diridhoi. Jika pemimpin menganjurkan memerintah kita kepada perkara yang enggak diridhoi, maka kita enggak perlu taat, tetapi kita enggak boleh keluar dari kepemimpinan dia. Nah, kemudian kalau pemimpin ini melakukan kemaksiatan, memerintahkan kemaksiatan, lantas bagaimana kita menasihati dia? Ya, lantas bagaimana kita bisa menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar kepada mereka?
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah secara mutlak dan taatilah Rasul secara mutlak, dan taat kepada pemimpin enggak mutlak. Artinya enggak mutlak, kalau dia memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah, apa yang diridhai Allah, kita wajib taat. Kalau dia memerintahkan perkara maksiat, kita enggak usah mentaatinya. Tetapi kita enggak boleh keluar tali ikatan leher kita di atas pemimpinan yang sah. Ini kaidah. Dan berarti taat kepada pemimpin jika dalam perkara maksiat kita enggak usah taati. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Enggak ada ketaatan. Ya. Enggak ada ketaatan kepada siapapun. Mau kepada pemimpin, mau kepada orang tua, mau kepada siapa saja. Gak boleh kita taat jika mereka, pemimpin, orang tua memerintahkan kita kepada maksiat. Tetapi kita harus tetap taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Taib, kalau terjadi kemaksiatan pada pemimpin, maka wajib ada yang mengingatkan pemimpin sebagai wujud amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bukan menasihati pemimpin. Ya, karena di sini ulil amri, ya, taat kepada ulil amri. Ulama menyebutkan ulil amri itu bukan hanya presiden. Ulil amri itu juga termasuk para ulama. Ya. Dan sebenarnya presiden harus sebelum dia melakukan atau melaksanakan satu kebijakan harus konsul kepada ulama. Karena ulama juga termasuk ulil amri. Ini yang terjadi di negeri Arab Saudi. Ya, seorang raja sebelum memutuskan sesuatu, dia musyawarah dengan para ulama. Inilah ulil amri. Bukan pemimpin presiden bergerak sendiri tanpa ada isyarat, tanpa tanya-tanya kepada para ulama. Karena ulama juga termasuk ulil amri. Nah, tetapi yang kita nggak boleh keluar kepada pemimpin, yaitu ulil amri dalam arti pemimpin kaum muslimin, baik itu presiden ataupun raja. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika sudah terjatuh pemimpin kepada kesalahan, kezaliman, kemaksiatan, maka seorang ulama, seorang alim, para ulama, mereka harus menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahkan bukan hanya alim saja, siapa saja yang mampu silahkan nasihati mereka, amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Cuma caranya cara yang diajarkan Nabi. Bukan cara para khotib, para dai berbicara di atas mimbar, menjelek-jelekan pemimpin, menjelek-jelekan presiden, menulis di atas koran, menulis di atas majalah tentang kesalahan-kesalahan mereka. Bukan ini cara yang diajarkan Nabi SAW. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dikatakan ulil amri itu ada dua, pemimpin dan ulama. Kemudian beliau menyebutkan juga demikian, ghibah, menyebutkan kejelekan. Dua orang ini itu dosanya lebih besar daripada menyebutkan kejelekan teman-teman kita, saudara kita. Karena apa? Kalau kita menjelekkan, katakan salah satu saudara kita, ghibah terhadap salah satu saudara kita, paling hanya berkutat, berkecimpung, ya, muter-muter hanya di mana? Saudara kita saja. Walaupun sebenarnya ghibah dosa besar. Ancaman bagi orang yang menggibah saudaranya, nanti Allah akan jadikan kukunya dia min nuhas, dari tembaga, kemudian dicakar-cakar di mukanya dan di badannya sendiri, mencabik-cabik diri mereka sendiri. Ini ancaman ghibah, menunjukkan dosa besar. Dan kalau ghibahnya menyebutkan kejelekannya, kejelekan para pemimpin, kejelekan para ulama, para dai, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena pemimpin punya pengikut, yaitu rakyat.
kalau kita sudah menyebutkan kejelekan pemimpin, akan banyak rakyat yang sudah gak percaya lagi sama pemimpin, sehingga akan menyebabkan mereka gak taat kepada pemimpin. Begitu pula jika seseorang menyebutkan kejelekan seorang dai, alim ulama, yang mana dia ini punya pengikut yang sangat banyak, orang percaya dengan dakwah dia, ketika dia punya masa yang banyak, banyak orang yang akhirnya mendapat hidayah dengan perantara dia, karena karisma dia, karena dengan senang dengan cara dia berdakwah. Ketika dia menjelekkan dai ini, ya, maka akan banyak orang gak percaya. Kecuali jika dai-dai yang mendakwahkan kepada kesesatan, maka yang demikian keluar dari kategori ghibah yang diharamkan, bahkan diperbolehkan. Kenapa? Biar banyak umat yang tidak terjerumus kesesatan sebagaimana dai membicarakan kesesatan. Ini termasuk pengecualian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lantas nasihat yang diajarkan Nabi untuk menasihati pemimpin, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, atau sebagaimana hadis yang lainnya dengan sanad yang sangat banyak, juga dari riwayat Ibnu Abi Asim, ya, dalam As-Sunnah dari Iyad bin Ghanam, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yabduh alaniyah, walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi, fa in qubila minhu fadha, wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Sebagiannya mengatakan bahwasanya hadis ini lemah, ya, dan mengkritik tentang pensahihan Syalbani. Dalam hadis ini Nabi bersabda, barang siapa ingin menasihati sultan, barang siapa ingin menasihati pemimpin, ya, maka janganlah dia menampakkan terang-terangan kepada pemimpin. Contohnya apa? Menasihati pemimpin di atas mimbar, menasihati pemimpin dengan menulis risalah, tulisan disebarkan di WA, dimajalahkan, dibukukan, disebutkan kesalahan pemimpin dari A sampai Z, ya. Kemudian kata Rasulullah, walakin ya'khudh biyadi fayakhlu bihi. Akan tetapi menasihati pemimpin, ambil tangan pemimpin, tarik dia dan nasihati apa? Bukan di khalayak umum, di majelis khusus. Ya, ketika menasihati pemimpin enggak perlu ada media maya, enggak perlu ada seperti wartawan, wala koran dan lain sebagainya. Enggak perlu. Ya, menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Mau pakai surat silahkan, mau datang ke ajudan minta pertemuan khusus silahkan, itu yang terbaik. Fa in qubila minhu fada. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau pemimpin nerima, ya. Wa illa, jika dia nggak nerima nasihat kita, qad adda alladhi alaihi. Kalau dia nggak nerima, sudah kewajiban kita menasehati dia sudah selesai, sudah kita tunaikan. Gak perlu kita menuntut terus, sampaikan terus gak apa-apa, tapi menuntut dengan cara, kalau dia pemimpin gak menerima nasihat kita akan demo, kita akan serang, kita akan perangi. Ini bukan bimbingan Nabi SAW. Bukan ajaran Nabi SAW. Kenapa? Karena pemimpin yang punya tabiatnya, punya kekuatan, jika dia marah, dia bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, kesalahan pemimpin jangan bosan-bosan untuk menasihati. Ya. Bagi mereka-mereka saudara-saudara kita yang duduk bersama pemimpin, dekat kepada pemimpin, mereka lebih dekat kewajiban mereka untuk amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kadang pemimpin ada pembisik-pembisik
dari musuh-musuh Islam untuk mempengaruhi pemimpin, untuk mengeluarkan kebijakan untuk merugikan Islam, maka jangan diam. Orang yang dekat dengan pemimpin datang, deketi, sampaikan, Pak, ini sangat merugikan kaum muslimin. Ya, ini berarti merampas harta kaum muslimin, martabat mereka. Sampaikan kepada mereka. Nah, mereka orang yang dekat dengan pemimpin lebih punya kewajiban untuk amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dan mereka tentunya bertanya kepada para ulama. Ya, tentunya bertanya kepada para ulama. Demikian rahimani wa rahimakumullah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala yahillu li ahadin ayyabita lailatan wala yara anna laisa alaihi imam barran kan aw fajiran. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidaklah halal, tidaklah boleh bagi seseorang untuk dia di malam harinya tidur dan dia berpendapat bahwasanya dia enggak punya pemimpin yang sah, yang harus ditaati. Ini enggak boleh, enggak halal. Ya, barran kan aw fajiran, baik pemimpin itu baik ataupun tidak baik, fasik ataupun saleh, ini nggak boleh. Punya keyakinan dalam keadaan dia tidur, punya keyakinan dia nggak punya pemimpin, nggak boleh. Ya, kemudian juga berkata para ulama, ya, sittuna layal, ya, bila rais, bila amir, afdal min yaumin wahid. Bila rais, bila amir. Kata para ulama, 60 malam atau 60 hari dengan pemimpin yang zalim, dengan pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Kenapa? Kalau tanpa pemimpin, tatanan negara akan rusak. Anda lihat Libya setelah dijatuhkannya Ammar Gaddafi, apa yang terjadi? Perang terus. Mesir setelah terjatuhnya presidennya, perang terus. Yang lebih parah, negeri Somalia setelah di demo jatuh, perang terus, ganti pemimpin dibunuh, ganti pemimpin dibunuh oleh partai lainnya, ganti, gitu terus. Nah, ini apa? Fitnah yang terjadi. Sampai pernah kita dapati saudara kita dari Somalia, dia cerita, wallah saya dulu punya tetangga. Tetangga ini baik sama kita. Ketika presiden sudah jatuh, ekonomi kacau, tetangga ini menodongkan senjatanya kepada kita, minta surat tanah, kita diusir kata dia. Coba, tetangga yang tadinya baik beringas jadi serigala ketika gak ada pemimpin. Makanya 60 malam, 60 hari tanpa pemimpin lebih dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. 1 hari saja gak ada pemimpin, tatanan negara rusak, keamanan kacau. Yang wanitanya kalau keluar rumah tidak aman dari gangguan-gangguan serigala-serigala untuk memperkosa dia. Yang orang yang kaya tidak akan merasa tenang dengan gangguan orang-orang yang terjadi kecemburuan sosial. Kenapa? 1 hari tanpa pemimpin. Nas'alullah al-afiyah. Ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW, sudah disampaikan nanti akan muncul fitnah ini dan fitnah itu. Ini agar kita tidak bosan-bosan untuk apa? Belajar bagaimana haknya pemimpin, bagaimana kewajiban kita, bagaimana batasan-batasan ketaatan kepada mereka tanpa kita harus melepaskan tali ikatan leher kita di atas kepemimpinan muslim yang sah. Nah, di atas kepemimpinan muslim yang sah. Kemudian kepemimpinan dalam Islam bagaimana dipilih? Ini yang terakhir, dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan
pemilihan kaum muslimin. Ikhtarahu al-muslimun, dipilih oleh orang-orang muslim. Seperti pemilihan pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dengan cara dipilih. Tapi bukan dipilih dengan cara demokrasi. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Siapa yang memilih? Ahlul hil wal aqd. Ahlul hil wal aqd. Siapa mereka? Para ulama yang milih. Siapa mereka? Para pemimpin-pemimpin yang jago dari peperangan, strategi perang. Jadi yang milih itu hanya katakan satu majelis, katakan lembaga tertentu, ya, seperti katakan MPR saja. Ya, kalau di zaman kita katakan MPR. Itu yang milih hanya MPR-nya saja. Rakyat nggak ada istilah coblos mencoblos. Sekarang yang nyoblos siapa? Anak kecil ikut nyoblos. Ya, orang nggak punya akal, nggak punya agama ikut nyoblos. Banci ikut nyoblos. Ya, kemudian peminum khamr ikut nyoblos. Pezina ikut nyoblos. Ya, gangster ikut nyoblos. Ini kerusakan. Maka yang milih itu, ya, kalau katakan MPR-nya di zaman para ulama salaf itu nggak sembarangan. Orang yang alim, ulama, tahu agama, tahu strategi perang. Mereka yang memilih pemimpin, nggak sembarangan memilih pemimpin. Nah, ini zaman sekarang orang nggak tahu agama, nggak tahu halal haram, nggak hafal rukun Islam, nggak tahu baca Al-Fatihah yang benar, ikut nyoblos. Katanya kita punya hak. Bukan demikian cara Islam. Ya, maka yang memilih adalah ahlul hil wal aqd. Ada yang berpendapat bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Umar dipilih, Abu Bakar dipilih dengan tansis, dengan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah menunjuk Abu Bakar menjadi imam. Di antaranya dalilnya seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara yaitu al-khilafah, penerus, sebagai pengganti dari pemimpin yang sebelumnya. Ya, pengganti dari pemimpin yang sebelumnya. Kemudian cara yang ketiga ada cara at-taghallub. At-taghallub yaitu menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya kemudian diganti pemimpin yang baru. Ini terjadi. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka rakyat harus tetap taat walaupun dia menjatuhkan sebelumnya. Harus tetap taat. Ya. Suka nggak suka dia harus tetap taat karena dia menjadi pemimpin yang sah. Ya. Adapun pemimpin kalau sudah dengan cara apapun sudah dia resmi jadi pemimpin, maka kita harus taat. Kita harus taat. Datang riwayat dari disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari riwayat Imam Ahmad. Pernah satu ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan pemimpin, satunya ini kriterianya orangnya alim tapi lemah dalam strategi perang. Yang satunya dia canggih, pandai dalam strategi perang, tapi dia nggak punya ilmu agama. Agama Islamnya nol atau katakan jelek. Ya, kita keluar dari dua pilihan. Dua pilihan yang lainnya. Dua pilihan yang lainnya apa? Yang pertama, kalau ada pemimpin yang alim, dia jago perang, jelas pasti dipilih. Nomor satu. Kalau ada pemimpin sudah nggak alim, nggak strategi perang, ya sudah jangan. Sekarang kita hanya dihadapkan dua pilihan sisanya. Satunya alim tapi nggak punya strategi perang. Satunya punya strategi perang tapi dia muslim tapi nggak alim, nggak tahu ilmu agama. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad memilih, pilihlah mereka yang nggak punya atau agamanya jelek tapi strategi perang bagus. Kata Imam Ahmad. Kenapa demikian? Ini fikihnya Imam Ahmad. Karena kalau orang pemimpin dia alim, alim itu hanya untuk dia.
Kalau dia nggak punya strategi perang, musuh-musuh akan mudah masuk menyerang negara dia. Ya, sebaliknya, kalau ada pemimpin dia nggak alim, dosanya ya dia sendiri. Nggak alim urusan dia sama Allah. Tapi dia bisa menjaga keamanan negeri Islam tersebut, negeri yang dipimpinnya, sehingga musuh-musuh Islam, intel-intel yang nyamar dari negeri-negeri musuh Islam, mau nyamar dari wisatawan dan lain sebagainya, nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk, sehingga kaum muslimin dengan tenang beribadah di negerinya. Walaupun pemimpinnya agamanya jelek, tapi strategi perang, kaum muslimin akan tenang beribadah. Ini fikihnya Imam Ahmad. Insya Allah ini saja yang kita sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk, ya. Insya Allah itu aja karena sudah molor waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat Islam dan muslimin. Semoga Allah satukan kita semua di atas kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan dari perpecahan kaum muslimin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.